kita lagi sama Fikri Rasta ya. Beda ya? Beda. Lalu Fikri apa? Sama Fikri Suja 4 ya kan? Suja 4. Indosiar berarti. Indosiar, Bang. Terus ya. Bang, Iya, ngapa kali, Bang? makasih sebelumnya udah ke Becus ya. Wah, iya Bang, gua emang seneng banget produk-produk Becus, canggih-canggih banget gila. Oh. Ntar aja promonya. Bang, lu sebelum stand up comedy Sebelum stand up, sebelumnya apa bang? sebelumnya ngojek gua, Bang. Oh ngojek. Ngojek. Kampus. Ngampus sambil ngojek gitu. Bang. Online. Ngojek online, Bang. Ojek online. Ojek abadi nggak ada? Ojek abadi. Ngojek abadi enggak ada. Bawa perempuan. Iya. Gua perempuan. Tahun berapa lu mulai di stand up? Tahun sekitar 2015-an. Yes. Berarti kalau dihitung-hitung tahun sih bang, hampir sama sama gua. Sama. Iya, cuman beda nasib. Beda nasib. Jadi awal pertama kali lu nyebur ke stand up comedy sampai akhirnya lu jadi sampai akhirnya lu masuk ke Suca tuh gimana ceritain? Gua tuh awalnya itu suka nonton-nonton dong tuh di TV. Yang suka kore-kore gini? Iya. Oh, Salah itu. Gaya kore-kore. Nonton di TV, habis itu ada tuh teman bilang, "Kri, lu kan suka stand up nih." Iya. Suka stand up. Iya. Di Jakarta Timur ada tuh komunitas Komunitasnya. stand up Jaktim. Ada Dikasih yang tahu. ngajak, siapa yang ngajak waktu itu? Ada waktu itu teman sekolah gua. Temen sekolah. Iya. Waktu itu kan biasa info-info stand up tuh di Twitter tuh, gua kagak main Twitter, Bang. Twitter Masih di Facebook. belum di Twitter berarti. Belum. Twitter mungkin beli. Belum main Twitter, bisa dikasih tahu kok, kebetulan dekat rumah tuh di Kalisari kan, main di situ. Habis itu latihan, udah sampai terus aja ternyata seneng gitu ikut stand up. Kapan lagi kita ngeluh didengerin orang kan? Iya, juga ya. Biasa kita kalau curhat sama orang, ngapain sih lu ngomong mulu bau? Iya. Sampai gue dengerinnya pegang. Iya, ini kita ngeluh didengerin orang gitu. Karena pernah ketawa lagi terhibur ya. Iya. Ya terus Terus itu ya udah seneng di dunia stand up, ya udah lah. Abis itu langsung kayak nggak berharap apa-apa lah dari stand up, cuma Ya, kayak iseng aja. pengen berusaha stand up terus aja gitu. Karena jalanin aja udah. sampai sekarang, sampai akhirnya ikut Suca tuh. Sampai akhirnya ikut Suca dan alhamdulillah lolos tuh waktu itu. Oh. Itu timur siapa aja bang? Selain lu? Ada gua sama Epen, cuman Epen itu keluar di babak awal, Babak-babak di awal. 32 besar. Sudah awal ya. Iya. Kalau lu lumayan ya berarti ya? Waktu itu gua sampai 8 besar, Bang. Besar. Lumayan. Udah sempat dapat duit dari Mae ya, Mae Soima ya. Dapat gua waktu itu. Udah dapat, Iya. sempat. Itu dapat beneran apa agak sih ngomong? Itu dapat beneran, Bang. Bukan gimmick, bukan? Bukan. Itu dapat beneran. Beneran dikasih pribadi gitu ya? Pribadi. Itu kalau misalnya bilang ntar pengen ngasih ke belakang langsung dikasih itu udah langsung. Iya. Pas iklan gitu. Iya, kata gua lumayan sejuta kalau ngojek mau pantat panas. Tapi materi lu yang pentil roket tuh oke sih kalau menurut gua. Oh iya. Gitu. Sering banget biasanya kan motor pakai pentil Iya. kan sering banget. Jadi suksesnya lu begitu aja ya gitu. Cuman karena pakai pentil roket tuh udah sukses gitu. Suwe banget. Kali dulu emang cita-cita gue biar bisa sombong aja di tongkrongan gitu. Biar sombong ya. Iya. Itu salah satunya lu kalau nongkrong pakai pentil roket. Udah canggih banget tuh. Iya. Mahal itu pentil gitu. Asli. Kalau lu bukan lu bukan timur ya, selatan ya. Lu bukan ya? Lain lagi. Gua awalnya ikut Pancatis. Oh, ikutan dia. Jadi Pancatis itu bukannya komunitas, Hmm. tapi dia terkenal di komunitas Ikut-ikutan. dengan kejelekannya. Ini foto nggak nih? Kagak. Itu juga kita ngobrol Pancatis Kapan-kapan. Bang, lu kan lu Betawi juga kan, asli kan? Tahu ikut. Asli Mekarsari. Kalisari. Kalisari. Jantung situ. Di jantung. Lu istilahnya kan dari Betawi sendiri, gue juga Betawi ya. Iya. Ketertarikan lu sama lenong, misalkan lu pernah ngikut lenong nggak sebelum ada stand up? Gue ikut lenong enggak, cuman kayak nonton doang. Cuman kadang tuh di komunitas stand up suka itu tuh sempat kayak pengen bikin kan, suka ada kayak lomba-lomba lenong. Oh, gitu. Sempat ada ituan, kita bikin kali ya. Bikin sempat. kayak grup lenong gitu. Sempat ada ide gitu ya. Iya. Cuman kan kalau kita istilahnya di stand up kan jadinya kayak
try to be funny ya kan, kayak Oh, dilucu-lucuin kan, iya, bedanya kan benar. gitu kan. Iya. Terus sebenarnya kalau channel kalau gue lihat kalau secara bahasa mah nggak lucu-lucu apa, cuma penyampaiannya ya yang bikin lucu kadang-kadang. Iya, penyampaian gitu. Kadang materi lucu kalau kita nggak bisa ngebawainnya kan Iya, suka benar. jadi itu, cuma kadang materi biasa aja cuman ngebawainnya bisa nih, enak ngebawainnya. Iya. Bisa jadi lucu sih. Nah ini waktu masih Suca, reaksi keluarga lu atau orang-orang lu pas lu kerja Atau jomblo berarti? iya, gak punya gua. Nah itu reaksi keluarga lu gimana tuh? Reaksi keluarga ya gimana ya? Ya biasa aja sih. Soalnya anak-anaknya keseringan masuk patroli gitu. Iya. Habis mau gimana? Nah ini lolos, ekspresi mau gimana ya biasa aja gitu kan. Ya itu keluarga lu jadi tangga lu jadi misalkan wah si Fikri sekarang udah di TV nih gitu. Oh, iya. kan. Lebih inilah lu lebih Lebih hargain gitu kan. Iya. Iya. Ada ngaruhnya nggak kan nih? Ngaruh Tahu sih. aja di apa inspirasi buat teman-teman yang lain kan. Ngaruh sih itu kayak di gue jadi gimana ya? Lebih pede gitu. Ada ya. pride tersendiri, lebih Oh. pride bahasa gue gitu kan. Banggaan gitu. Iya. Iya. Kayak pantas lalu aku sombong nih. Iya. Gitu. Iya, tapi kayak bukan sombong juga sih. Gimana ya? Seenggaknya lebih pede aja gitu. Iya, lebih percaya diri ya. Nah, Kan lu bawa material kalau kata Bang David nih lu sobat miskin. sobat miskin, Iya. miskin ini apa? Iya, Itu apa inspirasi dari mana tuh idenya? Ide awal lu sampai apa ya? Trademark dulu gitu kan. Oh, iya. Trademark dulu. Personal branding kali ya. Personal branding ya. Itu emang dari awal gue stand up, gue kan sebenarnya kalau stand up tuh kayak jadiin tempat ngeluh gitu ya. Oh, curhat gitu Iya. ya. Terus kadang tuh yang gue ceritain tuh rata-rata Pak, awalnya gue nggak sadar tuh. Ah. Gue cuma kayak ceritain apa yang keluhan hidup gue, ternyata paling banyak tentang kemiskinan gue gitu. Nah, Tapi nggak bikin beneran kan? Miskin sih ya beneran, cuman yang namanya miskin Nggak bikin bikin aman gitu ya. iyalah. Bisa. masih kelas miskin lah, bukan fakir ya Bang ya. Nah iya, kalau udah makin kan udah wow. Tapi lu nyaman dong sama bawain miskin itu, kemiskinan lu itu? Nyaman Bang. Nyaman aja ya. Nah, Karena kan emang di stand up itu kan kalau untuk materi nih Bang ya, emang di awal dari keresahan kita, Keresahan, ya. keresahan terdekat ya, kalau nggak salah ya, nah. baru gitu. Tapi kan lu gini Bang, lu Betawi, Iya. lu ada kayak kepengenan gak nih kayak Bang David full materi Betawi nih. Aku juga pengen kapan-kapan gitu ntar gue bahas apa gitu tentang Betawi apa gitu. Kalau itu pengen Bang, ada gue juga materi-materi kayak gitu-gitu. Cuman emang belum sempat gue bawain aja di itu. Oh belum ini. Iya, gue juga bikin konten-konten soal Betawi tuh di Instagram, gue bikin puisi Betawi gitu. Oh, iya. Instagram lo apaan? Fikri.elmahfaz. Elmahfaz. Iya, Fikri Elmahfaz. Mahfuz apa tuh? Elmahfaz nggak tahu apa nih, nggak salah ini. Jadi Pas bikin Instagram kayak Elmahfaz canggih, oke Fikri nih. Gitu. ambil arti cuma nama ya nggak? Elmahfaz. Itu konten-konten di Instagram. Iya, Terasa grup gambus tuh. iya makanya orang kata itu kan kalau misalnya Kri, nama lo Elmahfaz kayak nama majelis. Apa itu? Iya. Jadi kalau bikin mulu gampang ya. Iya, makanya Tinggi banget. iya tuh. Ya benar, nama depannya aja Fikri. Iya. Fikri Elmahfaz. Kayak nama aja sebenarnya. Itu konten itu Bang yang Betawi kayak puisi Betawi. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi biasa, gua kan kuliah Ini namanya Betawi. gua kuliah sastra Indonesia tuh. Wih. Gua kayak pengen ngangkat, biasa tuh kalau sastra kayak belajar puisi gitu, gua pengen mungkin kalau bahasa sastra tuh nggak selalu bahasa yang baku tuh gua bisa. Iya. Kalau misalnya kita kreatif bisa pakai bahasa Betawi gitu. Iya. Dan kadang anak-anak muda sekarang juga kan kayak udah lupa gitu bahasa-bahasa Nah, Betawi. nah. Gua pengen ituin gitu. Ini mirip sama isinya Pecus nih. Yoi, canggih. Iya. Jadi prinsip gua sebagai orang Betawi kan, karena Pecus kan gua berdirinya kan karena gua keresahan dari gua juga kan, sebenarnya sama kayak secara komedian. Cuman bedanya gua lewat yang gua bisa kan karena gua orang desain grafis kan, jadinya gua lebih angkat lewat karya visual. Kalau lu kan berdua nih saya komedian, jadi lebih ke lewat
stand up gitu. Nah, pada intinya sebenarnya sih kita mengangkat budaya tanpa harus lewat budaya, setuju nggak? Iya, betul. Kadang Iya. gua lewat t-shirt, lewat clothingan, lu lewat stand up. Muaranya akan sama gitu. Iya. Karena kita ngikutin pasar juga kan, kalau Iya, misalnya iya. kita selalu ngikutin yang kayak zaman dulu, takutnya nggak kemakan pasar Nggak zaman kemakan, sekarang. nggak terkonsumsi gitu ya. Iya, yang penting pesannya nyampe aja, kita lestariin budaya. Iya. gitu. Kalau ngeliat dia ngomong sih bang, nggak ketahuan orang miskin ya bang. Iya. Iya. Dari TV bohong lu. Lu dari inspirasi dari siapa? Misalnya pertama kali ngeliat orang stand up tuh yang jadi lu tertarik buat ikut stand up siapa gitu? Oh, yang bikin Abi. Iya. Nah, doi. Yang awalnya sih gue tertarik ikut stand up tuh si Rahmat Ababil. Rahmat Ababil, benar. Dia satu komunitas juga sama gue. Satu komunitas. Satu komunitas Jakarta Timur Iya, ya. iya. Terus yang lihat kayak si Bang David juga salah satunya, Bang Jawin. Ya. Terusnya Panji juga, seneng aja gitu nonton stand up. Wah, soalnya tuh awalnya juga gue orang pendiam bang. Oh. Unik dalam artian, lu di tongkrongan emang jadi bahan bulian kali ya? Atau Bukan bulian juga, cuman orang yang lebih diem gitu. Iya, Nggak. iya. Terusnya kadang-kadang tuh gue kalau nemu orang baru gue nggak berani kayak ngomong duluan. Gue paham, karena sebenarnya gue juga sama tipikal sama lu. Iya, Dulu gue iya. orang yang takut buat komunikasi sama orang, apalagi face to face. Iya. Cuman ya kita belajar dari kekurangan kita gitu kan. Iya. Apa nih kekurangan kita dan kita belajar untuk ngatasinnya lewat apa? Nah kalau gue dulu lewat komunitas lingkungan sama jalanan dulu. Iya. Kalau lu lewat dalam komedian. Dan cara lah yang penting kita masing-masing orangnya mau apa enggak merubah dirinya gitu kan. Iya benar. Bisa pacaran gue nih, gue kagak nyaman sama sikap gue yang kayak gini nih. Iya. Lu pacaran sama diri sendiri ya? Iya. Nggak nyaman gue. Lu nggak diputusin sama lu sendiri. Makanya mau putusin gawat. tapi kalau untuk efek off air lu setelah suca gitu ngangkat banget bang. Off air ada aja sih, alhamdulillah gitu. Ya maksudnya kan istilahnya lu dari sebelum suca nih, istilahnya kayak lu ngisi di acara apa, mungkin setelah suca permintaan lu buat show itu meningkat. Alhamdulillah itu meningkat sih, lumayan. Kayak buat lumayan lah, bayar kuliah aman nih. Iya, kuliah berarti aman, kuliah aman nih. Sama kayak gua dulu kan gua pas becus di Jacklot Cikarang kan gua ada callingan main di TOP tuh. Oh main TOP. Iya, jadi ya begitu-gitulah. Cuman alhamdulillah harga kantor jadi gede. Iya. Nah pas setelah TOP itu bang, alhamdulillah tuh job-job MC gua tuh banyak banget. Nambah gitu ya? Iya banyak yang di cancel. Sama bisa sama gue sama bisa. Ya berarti alhamdulillah setelah Suca lu dikenal sebagai Fikri Suca 4. Iya. Tapi kalau di stand up Fikri apa lo? Fikri doang sih. Bukan itu Fikri apa tadi? Fikri El Mahpas. Kenapa nggak pakai nama itu? Keribetan bang. Siapa tuh barokah. Iya makanya udah terlanjur. Cuman biasa orang tuh sebelum gue di Suca tuh orang anak-anak komunitas stand up bilangnya Fikri kuning. Itu bisa Fikri kuning. Nggak tahu kayak nyebut ngasal aja gitu. Biasanya kalau nongkrong sama anak stand up biasa bikin nama-nama aneh aja gitu. Iya. Benar. Ya udah dipanggil Fikri kuning. Iya, waktu itu ada yang nyetu kan Fikri kuning kan. Keterusan sampai sekarang juga tuh orang nyebut Fikri kuning. Lu pakai baju kuning kali dulu, jaket kuning mulu. Nah, mukanya kuning kayak orang kena liver bang. Iya. Iya. Tapi gini bang, selama lu open mic atau lu show nih, ada netizen julid yang komenin lu, wah Fik lu kayak David banget lu, kayak Apip banget lu. Ada pernah nggak lu disama-samain sama komika yang darah Betawi kayak David Turbianto, Apip, Emon? Oh kalau itu enggak sih, karena dari beberapa orang Betawi itu kalau David kan emang punya kayak ciri khasnya tuh bener-bener yang dia bahas tentang kebudayaan Betawi. Ya. Terus David David itu, punya ya. ciri khas sendiri, Ya, tentang biji mata lu kendor, biji mata lu meletak ya. Iya, terusnya dia kayak ibaratnya
orang tahu nih gaya ngomong orang Betawi masih, jadi dia dibilang komik Betawi. Cuman biasa Apip kalau zaman dulu tuh pas dia baru keluar Suci ya, baru keluar Suci dia kan materi tentang kayak kedengkian gitu, yang lain pada terjok ya. Itu terus kalau kayak Bintang Emon juga kayak tanpa dia harus jelasin dia Betawi, tapi orang tahu gitu dia orang Betawi. Bahasanya. Iya, juga. Siapa 2.000 siapa 2.000? Ajis juga kan? Ajis enggak begitu, dia umum jatuhnya ya. Bekasi aja. Walaupun dia orang Betawi sebenarnya. Dia Bekasi aslinya. Iya, orang Betawi kan. Cek sih. Iya. Iya nanti Iya. Iya. Tapi kalaupun ada nih, misalkan ada yang tadi Abi bilang judul-judul itu, misalkan atau kemarin gue sempat baca juga sih di komen-komen ada yang komen begini, Fik, bahasanya garing gitu kan. Oh iya. Kalau menurut gue sih emang dia bukan nggak terlalu ngerti orang Betawi nih. Iya. Nah, lu nyikapinnya gimana? Kalau gue sih nganggap lu bagus karena Betawi. lu keseharian lu sama keseharian gue kan mirip gitu. Jadi gue apa yang sampai itu ya gue pasti kena lah gitu. Nah ada beberapa orang yang nggak terlalu paham nih tentang gaya bahasa dan budaya Betawi. Nah lu gimana nyikapinnya? Kalau gue sih itu bang lebih fokus sama orang yang bisa nerima karya gue aja. Nah iya. Iya kalau misalnya kayak lu misalnya ada 10 orang nih pengen berangkat kemana nih? Iya, Misalnya jalan. Ada yang telat gitu. Gue lebih fokus sama yang udah datang aja daripada mentingin sama orang-orang yang kayak gitu. Iya. Ya gue tetap fokus sama orang yang cinta aja sama karya gue, yang suka sama karya gue gitu. Prinsip itu ya. Iya. Kalau mikirin yang itu mah Jalan ya. iya pasti ada aja lah yang nggak suka sebagus-bagusnya lu. Sabar. Ya, Dulu minum. Iya. Tahan gua bang. Udah kesel. Masih selau santai. Masih selau. Jangan. Masih selau. Lu ke depan ada job Yang deket typing atau ada off air? Over ada MC gua juga bang. Kalau MC ngajak gua gitu. ya Makanya lu kalau ada juga. bisa lah, bisa. Gua. Iya. Gandengan gitu ya. Gandengan. Iya, jangan pacaran. Nah iya. Jangan pacaran mah. Saya. Guanya mau, lu nya nggak tahu. Mau. Cuman yang jadi pertanyaan jobnya dari mana nih? Iya. Kan menghayal boleh, bercanda. Boleh. Jadi doa, jadi harapan. Lu ngopi nggak? Kalau ini udah beginian. Es. Iya. Lu doyannya sebelum kopi. Kopi doyan. Ini mana ada ini mah. Masa lu bikin kopi dulu belakang ini masih Kan dengan pesan. apa selam. Iya. Bisa ntar juga tanggal 20 Juli besok ada nih. Pas ini tayang setelah 20 Juli percuma gue promo juga. Ini cepat ini. Tadi enggak, ini lu sampai lampu merah rindam juga udah tayang. Tayang. Iya. Di handphone pribadi. Iya. Di apa? Galeri. Dan 20 Juli ada acara stand up Jaktim tuh komunitas gua. Jadi Ulang tahun apa bikin show? kagak kompetisi internal stand up Jaktim, Oh. Jaktim babak final tuh. Dulu udah ikut berarti. Hah? Lu nggak boleh ikut. Gua nggak boleh, gua Juri. tampil dong di situ, jurinya Oh. ada Rahmat, Alif, men gua Alif stand up. bintang tamu. Gua stand up di situ ntar. Bintang tamu berarti. Iya. Lu kalau hitungan di Jaktim nih, Pik, lu udah divisi yang keberapa tuh? Divisi 2. Divisi 2. Berarti di bawahnya Alif ya? Di bawahnya Alif, gua beda setahun apa sama Alif tuh. Bisa ntar 3 Agustus juga gua bikin show di Cibinong. Acara apa tuh? Acara gue jadi tuh angkatan gue di stand up Jaktim ada 3 orang bikin grup namanya Kemarin Sore. Nah, Bisa lu bubar. Ya, Kemarin Sore jangan bubar. berarti sama Ada grup yang bisa bubar. Ada. enggak, lu show besok bocah kemarin judulnya? Kemarin Sore. Oh, kemarin sore lu Ridwan Budiman. Ridwan Budiman. Epen. Itu Epen. jadi gue satu angkatan sama dia. Pernah bikin show jilid pertama waktu itu tahun 18. Sekarang pengen bikin yang jilid keduanya. Di Cibinong. Iya, Cibinongnya? di Lake Coffee Shop Cibinong. Harga tiketnya presale 125 yang udah habis. Presale 125 udah habis. Presale 2-nya 40, OTS 50. Widih. Komik openernya lokal Kabupaten Bogor. Lokal orang Cibinong sama ada Yuda Ilham, dia alumni Suci 8 juga.
Oh yang gendut ya kalau nggak salah. Iya yang gondrong tergemuk tuh. Iya. Iya, Kang Yuda. Sama MC-nya ada Alif Baihak Suci 7 Wih, sama orang Cibinong juga. tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. Jangan lupa datang di Cibinong. Yoi, itu Keren. apa tiket mungkin bisa dibeli. Tiketnya bisa dibeli di @standupindo_cbn, Stand Up Indo Cibinong. Dan di Instagram gue juga tuh ada posternya tuh di paling pojok kiri kecil banget. Tuh ada nomor poster. Kayak gaji gue honorer ya. Iya, gaji. Ada bayarnya, ada postingan aktifnya ya. Iya. Buat pencusan yang pengen nonton soalnya Fikri Bisa. Fikri El Mapas ribet kan? Makanya gue pakai nama itu. Ribet kan? Lu gak pengen ganti nama apa? Itu Biar gampang. orang biasa nyebut gue Fikri aja, kadang di poster Fikri kuning. Nah, Fikri kuning aja lu pakai. Cuman kadang gua kalau bisa pakai nama Fikri kuning di poster Fikri kuning, pas gua datang ke tempat acara, bang, kok lu nggak pakai baju kuning? Pada nanya kayak gitu jadi. Oh iya ada Apa ya? personanya loh. Iya. Persona sendiri. Cuman kadang ada aja gitu. Tapi kalau buat branding, kalau gua dari cara ini komunikasi sih bagus. Fikri kuning iya, Lu menurut gua tinggal beli aja baju yang gua warna kuning. Kaos. Kalau nggak gigi seneng aja gitu, kayak enak aja sudah Fikri kuning gitu kan. Baju juga banyaknya udah kamu warna kuning tempo hari cuma udah habis aja. Iya. jadi jangan dah. Jangan dah. Fikri merah berarti Fikri merah. Itu kebanyakan merah ya. Ntar atau kayak gini aja. Fikri kuning. Lalu boleh ganti nama lagi. Kagak kuning-kuning amat. Nah, panjang lagi. Gila kali. Kagak kuning-kuning amat tapi. Fikri kadang kuning. Lu mau lanjutin lagi kan kita yang tadi mau ke Cibinong tadi? Udah itu aja, lu kali pengen nanya apa? Mau aja. Iya. Ya, itu aja. Iya. Lu mau bawain apa nih buat Cibinong? Materi Materi. di Sucalu keluar lagi atau Enggak. baru lagi? Itu dari 3 line up itu gua satu orang 30 menit stand up. Wih gokil. Mini show berarti ya? Ini show. Mini show udah kan? Ini show. Oh, capek tuh. Capek mah capek, cuman namanya kita senang ngejalanin apa ya. Dapat duit gua. Iya. Beda aja gitu kan. Nah, perbedaannya itu sama produk Betawi yang lain apa? Menurut lu dari kacamata lu deh, gua bebas aja ngomong lu kalau mau jelek ya jelek aja, nggak usah malu-malu gitu. Enggak, gua enggak bakal bilang jelek soalnya masih ada lu. Enggak. Keren gue. Karena gua suka beli kucing juga kan canggih semuanya produk. Kan banyak juga tuh kos-kos. Kos Betawi. Kita nggak bisa pungkirin ya, kalau kita emang ketika ada karya yang bagus, orang pasti akan ngikutin gitu kan. Itu ya alhamdulillah bisa menjauh itu kan. Cuman kalau gua nggak berani bilang karya orang jelek sih bang. Gua nggak bukannya justru gitu, kalau kita ada orang bagus, orang akan ngikutin supaya jadi bagus juga. Oh iya benar. Nah, itu kan kita nggak bisa ngelarang juga. Kadang ada orang Setiap orang berusaha masing-masing berkarya kan. betul. Nah, tapi kan style ada bedanya. Style ada Tetap, bedanya, nggak ada iya. sama. Gitu. Nah, menurut lo kira-kira Bocus bisa bersaing nggak nih sama produk-produk Betawi yang ada? Wah kalau menurut gua bisa bang. Karena menurut gua dari desain juga gua senengnya gitu. Tapi lu udah pernah lihat belum yang lain, yang produk Betawi lain? Ya Di Facebook, Instagram gitu? ada beberapa cuman Ada belum beberapa. banyak. Belum banyak. Belum banyak sih. Mungkin ntar ini ya, adanya becus malah kalau orang-orang lihat makin gede misalnya becus Ya, alhamdulillah, amin. mungkin bisa jadi orang wah kayaknya banyak yang bikin juga nih. Yang bikin juga. Ntar paling bisa jadi PR juga tuh gimana buat bisa bersaingnya dan tuh. Iya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa ya. Jadi Cuman makin begini balik lagi ke hati juga nih. Misalkan lo sendiri lah Fik, aku pengen kayak becus. Misalnya gue bikin. Ya lu cuma sekedar pengen nyaingin kita, atau emang tapi lu nggak ada niat untuk istilahnya ya gue begini awalnya gue sedekah dulu banyakin atau apa. Kadang gitu jadi kita berprinsip. dengan doang gitu ya. Iya, kita berprinsip nih kalau orang ada yang ngikutin kita semakin ngebut gitu. Iya gitu. Dan satu hal kalau Bocus itu bedanya gue nggak pernah bikin yang pengen kayak orang. Gue bikin yang gue suka. Iya betul. Jadi kalau gue suka, menurut gue ini oke, kata orang jelek pun sekalipun kata orang jelek nih, tetap gue bikin. Karena kalau kita udah suka enak aja Iya, gini. bener, sepakat. Jadi apa? Gue bikin apa? Emang yang menurut gue suka ya gue bikin. Kayak gue bikin tas nih.
emang gue suka nih sama Tasya, udah gue bikin aja gitu. Laku nggak laku ya belakangan. Gitu. Masanya dari sekian banyak orang nggak ada yang Iya, satu suka sama makanya. kita sih. Iya, benar. masanya ada yang sama sukanya sama kita. Iya, mau gitu bang. Nurutin kata orang mah susah. Iya. Jadi kan mau bikin apa nih? Mau bikin topi misalnya gambarnya apaan? Untuk orang motor kalau aku lu apa? Kalau gua suka ya mau bikin aja. Gitu. Gitu kalau becus ya, gua nggak tahu kalau yang lain. Pokoknya berkarya. Ya, nah itu yang paling penting itu jangan berhenti bergerak, Jangan berhenti bergerak. jangan berhenti berpikir gitu kan. Kalau berhenti berpikir kita ditindas zaman nih. Nah, ya. Ya Allah. Lagu-laguan ngomongnya begitu. Jarang-jarang nih dapat yang orang Betawi yang begini nih. Tahu intelek. Langka. Nah, lu ada kesulitan gak sih kalau pas lagi bikin materi soal Betawi? Kalau lu nggak soal gue soal Betawi ya, lu nyampein cara Betawi ya. Secara logat, Iya. dialek. Nah, gue ya iklan. Dangdut nih. Joget dulu lah. Anjir jangan Laki yang nyanyi. Dia berhenti di situ lagi. Iya. Alhamdulillah nih Becus Media ada iklan yang nggak bisa di skip. Iya. Gila. Iklannya tidak menghasilkan adsense. Lalu dorong. Balik lagi ke soal tadi materi. Jadi lu sebenarnya ada kesulitan paling terberat tuh apa? Kesulitan paling terberat tuh kok menurut gue ya kalau soal bikin materi itu konsisten apa? Konsisten. Kalau bikin materi kan emang gue dari cerita aja gitu ngeluh. Terus aja gitu ya? Iya, cuman untuk orang yang paling susah emang konsisten biar gue bisa rajin nulis terus karena gue juga kadang males gitu. Manusiawi ya? Iya. Karena emang seorang stand up comedian itu emang dituntut harus rajin nulis. Iya. Ya kan? Kuncinya di situ ya. Iya benar. Kalau malas nggak naik kelas. Iya, makanya kelas benar. Kalau misalnya stand up kagak nulis mah tuh kayak lu. Berarti tantang apa kesulitan lu sebenarnya malas untuk bertanggung tulis gitu ya. Iya, kan. Nah, terus cara ngatasinnya? Gue ngeliat orang-orang yang udah lebih sukses dari gue, Bang. Nah, oke, ini penting nih. Gue ngeliat yang orang lebih sukses dari gue, kadang emang benar orang yang ibaratnya gue di stand up comedian gitu ya. Iya. Yang orang-orang udah jauh di atas gue nih ya. Gue ngeliat dia dari bawahnya gitu gimana kayaknya wah anjir gue belum ada apa-apaan yang gila. Usaha gue gitu maksudnya usaha guanya. Berarti kan nih ibaratnya usaha mah bener kagak ngebohongin hasil gitu. Gue udah emang gue tanemin buat kayak gitu di diri gue gitu. Kalau misal lu usahanya lembek ya hasilnya juga kecil gitu. Kayak ngomong lembek ya. Iya, kalau ngomong lembek. Bang, makasih Bang. Bang, ada dibungkus Bang. Enggak, biasa. Sumpah ya, Bang. Iya. Yang udah di atas aja kadang masih rajin ya. Iya, Masih kita rajin. gogahan. Iya. Kok kata dunia. Iya. Tapi lu ada kan kalau gua lihat nih kemarin di YouTube lu masih setengah-setengah nih kalau menurut gua nih, sorry. Menurut gua pribadi ya. Lu masih setengah-setengah ngebawain YouTube ya. YouTube Suca. Suca. Dia di nonton. Iya gua nonton. Wah, gua nonton di sini dikasih tau sama Abi nih. Bang nih ada stand up nih, Suca. Dia pakai kuat becus katanya gitu kan. Ah yang bener lu Bi. Karena gua juga udah tahu lu, cuman gua record doang, gua nggak tahu kalau lu diikuti Suca kan. Iya. Dan gua taunya lu emang komik Betawi, logat-logat lu gitu, Bang. Iya, akhirnya gua ketemu sama Abi, gua lihat tuh videonya di sini di toko pas di rumah. Gua buka lagi tuh malam, gua lihat cuma ada beberapa video tuh gua lihat. Wah, gua Betawi nih bagus, cuman belum total gitu mainnya, belum ada beberapa bahasa yang sebenarnya tuh kena di bahasa Betawi, tapi lu masih pakai bahasa Indonesia gitu. Diksinya. Iya, sebenarnya ada. Menurut gua tuh lu ada tadi niatan nggak buat lebih full ke ya nggak full amat, tapi Lebih banyak gitu, lebih banyak lagi dari yang udah ada. Niatan sih ada Bang, cuman kadang gue mikirnya kalau kayak terlalu banyak kadang orang masih ada yang belum ngerti. Nggak ngerti. Iya. Makanya gue kayak pengen ituin budaya Betawi itu apa sih kayak bahasanya gitu dari konten yang di Instagram gue itu ya di puisi Betawinya itu. Karena kan kalau misalnya di stand up kita harus maksa penonton tuh buat paham yang kita ceritain gitu. Iya. Takutnya malah gimana gitu. Cuman lagi gue usahain juga nih Usahain. biar guanya juga lebih total juga, Ya, cuman jadi masuk juga di penonton. ada ciri khas juga gitu kan. Iya. Ini dia pakai karena sebenarnya banyak juga nih stand up komedi yang
ngangkat Betawi Bi. Ya. Tapi nggak pakai bahasa Betawi. Itu. Jadi kalau lu bisa tahu Betawi, maksudnya kondisinya gini, kalau lu lagi di TV gitu ya itu sebenarnya sih fine-fine aja kalau lu nggak tahu bahasa Betawi gitu. Tapi kalau off air-nya itu bisa dikencengin gitu sebagai jadi bagian dari upaya lu buat memperkenalkan bahasa Betawi yang udah lama juga gitu. Iya benar. Terus kalau mereka pada bingung, apa sih artinya? Kebecus aja gitu. Jadi berkesinambungan gitu. Kebecus aja dia. Ada. Tanya sama adminnya gitu. Kami juga promo Bang. Semua kalau yang ojek ada yang ini nggak? Oh ini Fikri gitu. Ada. Ada yang Kita pengen juga ceritain. Seru. Kadang cuman guanya kadang-kadang gimana ya? Bang ini Fikri ya? Iya. Gue bingung pengen ngomong iya apa enggak ya gitu. Iya. Bisa kadang-kadang dia minta foto gitu ya. Ah. Ini orang apa minta foto sama tukang ojek? Iya. Gue soalnya kadang anggap diri gue masih kayak ya udah kalau Iya. ngojek aja biasa Ngojek tukang aja, ojek. iya. Iya. Gitu. Terus gue bingung kadang-kadang. Bang foto ya. Iya. Ya udah iya Oh, dah. iya. 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 Cuman gue masih kayak bingung aja. Ngapain sama tukang ojek minta foto gitu. Ada cerita yang unik kayak yang menurut lu paling unik tentang ini ojek ini. Tentang ngojek. Iya kali orang jadi apa gitu Bang. Apa sih namanya? Kadang-kadang tuh itu doang apa tuh? Gue pernah lagi ngojek. Iya. Terusnya dia kayak ngenalin gue gitu ya, Ah. kayak ngenalin. Tiba-tiba dia buka HP nonton YouTube digedein. Asli kata gue, maksudnya orang apa sih? Buset. Nonton dulu, ada elunya. Ada gua lagi gitu. naik ojek yang lagi naik sama lu. Iya, terusnya Iya, dia nonton di belakang, di belakang. lagi duduk Iya, kan. iya. Dia pas gue jemput nih kayak gue Iya. kan emang kagak pakai masker tuh. Kagak pakai Dia masker, lagi iya. Dia kayak ngeliatin gitu sih. Gue kebayang gitu. Ini Mbak ini ya, iya Mas. Yaudah oke Mbak, yuk kita naik. Iya, berangkat. Iya berangkat ke jalan ini kan dia. Pas di jalan tuh, jalan selang beberapa menit dia tiba-tiba sambil main HP kan dia Iya. nyetel YouTube pas lagi gua digedein. Gua lagi jalan gua kagak ngobrol tuh gitu. Tiba-tiba lagi jalan sepi banget kan nggak ngobrol lagi jalan tiba-tiba kenalin nama gua Fikri. Aduh gua langsung bingung tuh pengen jawab apa. Kalau gua tegur enggak enak maksudnya negornya Mbak nonton saya dapat apaan sih lu pede banget gitu. Dia nggak tahu berarti dia nggak tahu. Dia kayaknya Nggak. dia kayaknya enggak, soalnya pas dari awal itu dia kayak ngeliat gitu, cuman kayak pengen mastiin kali Oh, ya. iya. Cuman kalau mastiin kan cuma ngeliat muka, Iya. suara tuh nggak ngaruh, tapi digedein. Aduh segitunya ya. Iya di situ tuh gua kayak gimana ya, aduh. ya Itu pas Allah. dulu tuh dia nggak ngomong tapi. Dia ngomong tuh, ini Mas Fikri ya? Iya. Udah, akhirnya dia foto juga itu yang dia minta foto. Oh, dia foto. Iya. Mas foto ya? Oh, yaudah. Dia udah pastiin soalnya Bi di Iya, itu. di itu. Sambil boncengan. Gila ke segitunya ya. Tapi yang itu menarik juga tuh Bi, gue nonton Bi yang WA jalan di WA sama cewek masih jadi ojol malah cewek dulu namanya lu ya. Oh iya. Cuman di mana Mas gitu doang. Itu juga menarik. Iya. Berarti selain materi yang dimutin materi perlu mental yang kuat juga ya. Iya mental, apalagi kadang stand up yang kalau depan-depan orang kantor Benar. gitu. Corporate. Corporate. Jadi gini, corporate itu beban mental kenceng, tapi duit ada. Jadi semangat ya. Iya. Beban mentalnya doang tuh yang gila. Cuman kayak stand up lumayan juga sebelum gue di Suca juga gue kan kalau ada lomba-lomba stand up tuh. Benar. Dari situ. Berarti dulu sih waktu gua jadi gini, gua kenal komik-komik Jaktim, Jalan Duduk apa itu ya karena waktu itu lomba panca yang garap nih, kayak lomba-lomba itu gua MC-nya. Oke dah, Rik, Iya bang. sebagai pemuda Betawi, harapan lu buat teman-teman becuzer nih, mungkin yang berkarya atau apa, tips-tipsnya. Oh namanya becuzer nih. Becuzer. Becuzer. Iya. Pokoknya jangan takut buat berkarya gitu, jangan takut dibilang jelek lah gitu. Sesuatu lah ya. Iya bikin sesuatu gitu. Terusnya
apa sih namanya, jangan malu sama budaya sendiri kan, jangan malu sama budaya sendiri karena harus lekat ya. iya Jadi kalau- diri gitu. jadi diri gitu. Kalau misalnya yang lain kayak dari pakaian ini kan fashion gitu ya, ini kan kayaknya becus menurut gua beda gitu, pakai kata-kata orang Betawi gitu, Iya. ngangkat budaya Betawi. Jangan malu ah, ntar gua pakai budaya-budaya gitu kampungan, katro, padahal kan banyak brand-brand yang Iya. pakai bahasa Inggris gitu. Malah menurut gua lebih seneng make sesuatu yang beda gitu. Yang beda, Karena iya. ketika lu sama lu kalau nggak keren banget pasti lu didiemin aja, Iya. orang nggak nyentrik. Cuman Biasa kalau lu aja. beda, lu bakal nyentrik sendiri, bakal jadi pusat perhatian. Iya. Itu satu tips tuh. Iya, kalau kata Bang Panji inget banget nih, menurut gua kata-kata canggih. Sedikit lebih beda lebih baik dari sedikit lebih baik. Iya sih baik. Sedikit lebih beda lebih baik dari sedikit lebih baik. Oh, berarti Kalau lu pengen lebih baik, lu bakal susah banget gitu karena lu harus ngalahin orang-orang yang keren banget. Cuman Iya. ketika lu beda sedikit aja, iya, lu bakal kayak nggak punya saingan orang lu kayak gitu. Iya, Jadi kalau lucu juga gitu. Kalau menjadi yang pertama, jadi yang beda. Nah, iya, udah jadi pertama jadi beda. Sepakat kan? Sepakat gua. Ya, udah. Oke. Oke, Juser, udah ngobrol-ngobrol. Nanti siapa lagi setelah Bang Fikri? Pantangin terus di Kongko Becus, Kongko Becus. di Becus Media. Nanti kalau gue bilang Becus Aparel, Bang Betawi gitu. Oke ya. Oke ya, akhir kata gua Abisaan. Gua udah kompak. Kalau dari itu anak, Gue aku. Udah, ntar kita potong. Ya. Oke, akhir kata kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Becus Aparel, Bangga Betawi. Gokil.